Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Oma, saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anak sekalian dimanapun saat ini berada. Saya senang banget hari ini bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan bersama Bapak Ibu sekalian dalam rangkaian seri pesan Yesus, kataan Yesus sebelum berangkat ke sorga. Hari ini saya membawakan tema, ajarkanlah yang telah kuperintahkan. Bacaannya masih sama dari 2 Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2023 bersama-sama kembali mengarahkan hati kami untuk merenungkan sabda firman Tuhan secara khusus terkait pesan-pesan terakhir Yesus sebelum berangkat ke surga kepada para murid, baik murid pada saat itu maupun murid-murid Kristus pada saat ini. Kami rindu Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami untuk boleh mengerti dan juga dimampukan untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, supaya kita tetap ingat firman itu, kita kembali membaca Matius pasal terakhir 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekianlah pembacaan firman Tuhan kita untuk kita renungkan dalam program Sapaan Gembala. Hari ini Selasa 16 Mei 2023. Beberapa minggu lalu kita sudah bersama-sama merenungkan apa yang menjadi pesan Yesus. Kenapa kita harus Bapak-Ibu sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwa Yesus memerintahkan kepada semua muridnya untuk memberitakan tentang Kristus kepada seluruh bangsa, dan mereka yang mau percaya dan menerima dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan hari ini kita melihat apa saja yang harus dilakukan kepada mereka yang sudah percaya dan menerima Kristus, menerima baptisan. Setidaknya ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan dengan pesan Yesus. Katakan bahwa segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarlah mereka. Bagi sekalian, ada 2 hal penting yang harus saya ajak untuk kita perhatikan. Tugas para murid yaitu semua orang Kristen yang sudah percaya dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka harus memperhatikan dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan Kristus. Kata mengajar mau menunjukkan bahwa ada tindak lanjut untuk mereka yang sudah percaya dan menerima Kristus. Dengan baptisan itu mereka harus terus diberikan nasihat, didikan tentang apa yang menjadi perintah Yesus untuk dilakukan. Mereka harus tunduk kepada ajaran siapa yang telah diutus. Keterlibatan kita dalam sebuah gereja adalah untuk mencapai sesuatu yang lebih mendalam lagi. Saat seseorang telah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan berarti sudah selesai. Justru mereka harus diperlengkapi dan juga dimampukan untuk menjadi muridnya memberitakan Kristus. Oleh sebab itu mereka harus diajar, mereka harus dididik. Apa saja yang harus menjadi perhatian mereka? Setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, mereka harus menjadikan perintah Kristus sebagai pegangan hidup mereka. Ada banyak nasihat, ajaran, perintah yang Tuhan Yesus ajarkan, yang tertulis dalam Injil, yang di sana sini banyak dijadikan pegangan ajaran gereja yang terus disuarakan baik dalam khotbah-khotbah, dalam pembinaan-pembinaan, di dalam katekisasi-katekisasi yang diberikan sebelum seseorang menerima baptisan. Itu harus menjadi pegangan iman mereka, sehingga mereka harus sungguh-sungguh hidup seturut dengan perintah ajaran Kristus itu. Yang kedua, mereka harus melakukannya dengan penuh kesadaran, ketaatan, dengan dasar kasih. Nih, khotbah kemarin hari Minggu
Bagaimana seorang melakukan perintah Tuhan, ajaran Tuhan itu bukan karena terpaksa atau karena dengan motivasi modus mencari keuntungan semata, tapi dengan kesadaran karena kasihnya kepada Kristus yang sungguh-sungguh lebih dahulu mengasihinya. Dan itu semua menjadi dasar bagaimana seseorang sungguh-sungguh taat dalam melakukan perintah Kristus, ajaran Kristus. Yang berikutnya, saudara, orang-orang yang sudah menjadi murid Kristus, mereka dengan sungguh-sungguh mendasarkan sikap, perilaku, pemikiran, perkataan mereka sebagai kewajiban moral, dasar tindakan moral mereka dalam menjalani hari-hari mereka dimanapun mereka berada, baik di dalam keluarga, rumah tangga, dalam lingkungan sosial dimanapun mereka berada, di sekolah, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Mari tunjukkan bahwa setiap kita yang sudah menjadi murid Kristus benar-benar hidup dengan ajaran Kristus, penuh kasih, penuh kedamaian, penuh sukacita di tengah segala kesulitan dan penderitaan. Bapak sekalian, GKI 5 bersyukur terus mendapat kesempatan untuk memperlengkapi umat jemaat yang rindu untuk menjadi murid Kristus di GKI 5, baik dengan melalui kelas katekisasi reguler untuk mereka yang baptis dewasa ataupun mau CD, dan mulai minggu ini kemarin juga sudah dilakukan untuk penerimaan yang dari nonsa asas, itu dari gereja-gereja yang bukan gereja arus utama, untuk gereja-gereja yang dari gereja karismatik, gereja Pentakosta, dan juga Katolik. Ada 3 kali pertemuan materi yang diberikan untuk boleh mengenal GKI dan ajaran-ajarannya, dan secara khusus juga boleh mengenal GKI Delima sebelum mereka nanti akan diterima menjadi anggota GKI Delima. Nah, bersyukur ini menjadi sarana bagaimana murid-murid Kristus yang berjemaat di GKI Delima, mereka terus diperlengkapi untuk hidup dalam ketaatan dan perintah-perintah Tuhan. Mari kita semua yang sudah menjadi warga GKI Delima atau sedang berproses menjadi warga GKI Delima ataupun rindu, mari kita sungguh-sungguh bersyukur Tuhan hadirkan, Tuhan perjumpakan, perkumpulkan di gereja kita GKI Delima untuk hidup sebagai murid-murid Kristus. Kiranya kita terus dimampukan saling memperlengkapi sebagai murid-murid Kristus di GKI Delima untuk terus mewartakan Kristus dalam setiap kegiatan, pekerjaan, pelayanan yang ada. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali mendalami apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan untuk kami lakukan secara khusus bagi kami para murid-murid-Mu yang sudah menerima Kristus dalam baptisan, secara khusus baptisan dewasa ataupun pengakuan iman percaya CD, dan mereka juga yang akan rindu bergabung menjadi jemaat Delima. Tuhan terus memberkati, memperlengkapi setiap umat-Mu dengan firman Tuhan dalam setiap program kegiatan yang ada, terutama melalui program Sapaan Gembala ini. Anak-Mu, umat-Mu terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya program ini Tuhan berkati, menjadi sarana untuk pembinaan umat dan juga penguatan iman umat. Kau juga berkati seluruh tim, para pengerja, para aktivis, pelayan majelis yang terus mengelola program ini. Tuhan perlengkapi, Tuhan mampukan dengan sukacita. Kami juga mendoakan untuk berbagai kegiatan dalam rangkaian masa raya Paskah Pentakosta, di mana adakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis yang dilakukan di GKI Delima, dilakukan di Semak 1 Penabur. Dalam 1 kali kebaktian dalam bentuk KPI, Tuhan memberkati juga untuk rangkaian doa malam menjelang Pentakosta pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Mei. Tuhan berkati para aktivis pelayan yang akan ambil bagian dan terlibat, dan umat-Mu juga boleh hadir untuk terus dikuatkan dan diberkati dengan berbagai kegiatan ini. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, untuk mereka yang harus terbaring di rumah sakit ataupun dirawat. Tuhan menolong, berkati ya Tuhan. Kami mau serahkan secara khusus Ibu Jeti dalam keterbatasan dan kelemahan tubuhnya. Tuhan jamah terus berikan kuasa-Mu Tuhan, untuk mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan, terutama juga untuk keluarga-keluarga yang merawat, mendampinginya. Tuhan berikan hikmat, bijaksana, dan sukacita senantiasa. Doakan juga untuk Bu Wiryadi dalam pemulihan yang habis dirawat di rumah sakit, Ibu Nani Pangestu, Ibu Nani Mahargono dan Bapak Mahargono, Bapak Tanto dan Ibu Titin, dan juga Oma Silvi, Oma Heni,
Dan beberapa saudara kami lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, limpahan rahmat kasih karunia-Mu terus menyertai. Kami mau berdoa secara khusus hari ini untuk saudara kami yang berulang tahun kemarin. Ada Ibu Badriani Sayan, Ibu Yeni Aulia, Saudari Gretel Pasarah Pasaribu, Saudara Bapak Reo Kaisar, Bapak Berusel Sianipar. Dan hari ini 16 Mei ada Ibu Sutiem, Tuhan juga tambahkan lagi 1 tahun usianya pada hari ini. Tuhan berkati mereka dengan sukacita, kesehatan, dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih. Dan Tuhan berkati dalam setiap karya kehidupan mereka, pekerjaan, pelayanan, studi, dimanapun mereka berada, juga Tuhan menyurahkan berkat-Mu. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam rengkuhan kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.